Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala penasihat Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak Edi Saputra. Kita doakan beliau beserta seluruh keluarganya dengan berkat kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dengan berkat kemuliaan para habaib, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, utamanya dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan dengan berkat kemuliaan Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Kawasi. Mudah-mudahan Bapak Edi Saputra beserta seluruh keluarganya diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, segala haji dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah, bala, fitnah fid dunya akhir. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan Al-Ustaz Abdul Mu'ti, segenap tim khidmat Majelis Rasulullah SAW, dan juga komandan kita yang saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersama-sama dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah, sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-faqih al-imam Abu Las As-Samarqandi, i'lam anna al-'abda la yakhlu min arba'ati ahwalin, imma an yakuna fi ta'ah aw fi al-ma'siyah aw fi an-ni'mah aw fi ash-shiddah. Fa in kana fi ta'ah fa yanbaghi an yadhkura Allah ta'ala bit-tawfiqi wa yas'ala minhu al-qabul, wa in kana fil ma'siyati fa yanbaghi an yad'u Allah ta'ala bil imtina' wa yas'alhu at-taubah, wa in kana fil ni'mah yadhkuru bi syukri, wa in kana fi shiddah yadhkuruhu bi sabri ila akhir ma qala radhiyallahu ta'ala. Dikatakan seseorang tidak pernah terlepas dari salah satu 4 keadaan. Siapapun orangnya, walaupun dia ahli taat, pasti dia tidak pernah terlepas dari salah satu 4 ini. Atau dia orang yang ahli maksiat, dan dia pasti tidak pernah terlepas dari salah satu 4 ini. Yang pertama yaitu fit ta'ah, dalam keadaan taat. Baik taatnya itu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun berbuat baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu bukan hanya dengan zikir. Ibadah itu bukan hanya dengan sholat. Banyak sekali ibadah-ibadah yang lainnya di samping ibadah-ibadah yang baru saja kita sebutkan. Di antara ibadah atau kebaikan yang tidak berhubungan dengan ibadah, yaitu memberi manfaat kepada
makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mengatakan al-khalqu kulluhum iyalullah fahabbum ilallah anfa'uhum liiyalihim. Kata Nabi Muhammad, seluruh makhluk ini itu keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bahasakan, anjing juga keluarga Allah, tikus juga keluarga Allah, semuanya. Yang namanya makhluk, kata Nabi Muhammad, ya Allah, keluarga Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga keluarga Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu yang bisa memberikan manfaat kepada keluarganya. Makanya kebaikan ini di situ Allah Subhanahu wa taala menitipkan ridhonya. Kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang, di situ Allah Subhanahu wa taala merahasiakan ridho Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak boleh meremehkan kebaikan sedikit pun. Bagaimana sering kita katakan, seorang ahli maksiat ketika telah berbuat baik kepada anjing menjadi penyebab ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia diberikan hidayah oleh Allah untuk berbuat taufik, diberikan taufik untuk kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di dalam masalah kebaikan atau ketaatan. Siapapun dirinya, siapapun dia, pasti tidak pernah lepas dari ketaatan atau berbuat kebaikan. Walaupun dia ahli maksiat, pasti dia pernah berbuat baik kepada, walaupun nggak kepada Allah, nggak pernah ibadah ahli maksiat, pasti dia pernah berbuat baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua, aufil maksiat, seseorang tidak pernah lepas dari perbuatan maksiat. Siapapun dia, orang ahli ibadah, malam tahajud, siangnya puasa sunnah, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia ahli maksiat, walaupun dia ahli ibadah, pasti dia tidak pernah kosong lepas dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali para nabi-nabi Allah dan para malaikat. Mereka memang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, aufin ni'mah, seseorang tidak pernah kosong atau terlepas dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Lebih-lebih kenikmatan, kita ini tidak pernah terputus dari kenikmatan-kenikmatan. Kalau seseorang terputus dari kenikmatan, berarti sudah jiun, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kalau terputus dari kenikmatan, sedikit pun, sedetik pun kita ini tidak pernah terputus dari kenikmatan. Sedangkan yang keempat, aufi syiddah, kita ini juga tidak pernah terlepas dari kesedihan, ya kan? Walaupun uangnya banyak, istrinya cantik, anaknya nurut-nurut, pasti seseorang tidak pernah terlepas dari kesedihan. Ada saja sumpah, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah, sumpah. Sering nggak kayak gitu? Nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, cuma sumpah. Nah, inilah dikatakan seseorang itu tidak pernah terlepas dari salah satu empat ini. Pertama, taat atau berbuat kebaikan. Yang kedua, kemaksiatan. Yang ketiga, nikmat. Sedangkan yang keempat yaitu kesedihan. Kemudian fa in kana fi ta'ah, apabila seseorang itu dalam keadaan taat, berbuat baik kepada seseorang, berbuat baik kepada salah satu makhluk Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fayambagi ayyatkura Allah taala bitaufik, maka dia harus mengingat Allah Subhanahu wa taala
bahwasanya ketaatan yang ia kerjakan semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bukan karena taufik, seseorang ini nggak bakal mampu untuk melaksanakan kebaikan atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebaikan, seandainya kita bangun malam sholat tahajud, itu memang taufik Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk sholat duha, itu murni semata-mata karena taufik Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk membaca sholawat sehari semalam 1000 kali, itu murni taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang ketika berada dalam ketaatan, ingatlah bahwasanya itu semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mengakui perbuatan kita. Kalau seseorang mengakui perbuatannya, maka kita akan masuk dalam sifat ujub, bangga diri, atau takabur, sombong, merasa ahli ibadah, merasa punya ini, merasa punya itu, merasa banyak zikirnya, merasa banyak ilmunya, merasa banyak ininya, merasa banyak itunya. Akhirnya terambillah sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang terambil sifatnya Allah, inilah yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mengatakan al-kibriya uridai. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis mengatakan al-kibriya uridai wal 'azamatu izari faman naza'ani anhuma wahidan alqaitu fi nari wala ubali. Jadi keagungan, kesombongan itu milik Allah. Seorang hamba enggak memiliki apa-apa, geraknya saja geraknya Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini hakikatnya enggak wujud, diwujudkan oleh Allah Subhanahu. Manusia hakikatnya enggak punya akal, dikasih akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya la ilaha illallah, la mawjuda illallah, yang wujud cuma Allah Subhanahu wa taala. La mawjuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada af'al kecuali af'alnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita telah berbuat kebaikan, ingat itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dan taufik yang Allah berikan harus kita syukuri. Makanya kita kalau buka majlis, alhamdulillah malam hari ini kita bersama-sama ditakdir. Nah, bukan karena kekuatan kita, bukan karena waktu kosong kita, itu murni semata-mata karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa in kana fil maksiyah, apabila ia dalam keadaan maksiat, fayambagi Allah bil imtina. Apabila seseorang itu dalam kemaksiatan, atau kita, ya mudah-mudahan Allah jauhkan dari kemaksiatan. Seandainya kita dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhenti. Sebab tidak ada yang bisa memberhentikan dari perbuatan maksiat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak boleh bangga diri, nggak boleh meremehkan, nggak boleh menghinakan ketika ada orang yang maksiat Allah Subhanahu wa taala. Itu memang semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban orang yang soleh ketika melihat ahli maksiat, mudah-mudahan dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan mencaci. Kalau mencaci berarti dia sama juga mencaci Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ahli maksiat melihat ada orang yang soleh ahli ibadah, ahli maksiat pun harus mendoakan, mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ahli ibadah ketika melihat orang ahli maksiat, doakan supaya diberi hidayah. Ketika orang ahli maksiat melihat orang ahli taat, maka ahli maksiat ini harus mendoakan, mudah-mudahan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika seseorang berada dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus meminta kepada Allah,
mudah-mudahan diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berhenti. La haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya fi fi'li ta'at, untuk melaksanakan ketaatan. Enggak ada kemampuan kita untuk melaksanakan ketaatan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan fi tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat, illa billah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala yang menolong kita. Jadi siapapun dia, sehebat apapun ya, kalau dia belum diangkat oleh Allah dari perbuatan maksiat, nggak bakal bisa dia berhenti dari perbuatan maksiat. Makanya jangan cobalah seandainya berhenti lu. Yang memberhentikan seorang dari maksiat itu bukan seseorang, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kewajiban kita ketika ada orang ahli maksiat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memperhentikan dari perbuatan maksiatnya. Kemudian wa in kana fin ni'mah, apabila dia dalam keadaan kenikmatan. Kenikmatan ini selalu, tidak pernah kita terlepas dari kenikmatan, maka kita harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bersyukur, banyak-banyak terima kasih. Di antara benteng agar kenikmatan kita tidak diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu banyak-banyak bersyukur kepada Allah, banyak-banyak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga jarang sekali orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kecerdasan, diberi macam-macam Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit sekali mereka yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba yang sedikit yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa in kana fi syiddah, apabila kita dalam kesedihan, anak nggak nurut, kemudian apalagi istri nggak nurut, ya kan, ini dalam kesedihan berarti ini rezeki nggak lancar. Nah, maka ketika seseorang dalam kesedihan, maka dia harus mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sabar, sebab itu semua memang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang mukmin kecuali hal tersebut baik baginya. Nabi mengatakan, innallaha la yaqdi lahu qada'an illa kana khairan. Kata Nabi Muhammad, ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah menentukan satu ketentuan kecuali baik baginya. Ketika kesedihan, baik baginya. Ketika ia bersabar, seluruh dosa diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia dalam keadaan gembira, ia banyak bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala, baik baginya. Nikmat baik, kesedihan baik, bahagia baik bagi orang-orang beriman, dengan syarat apabila dia mampu menempatkan posisinya. Apabila dia dalam bahagia, banyak syukur. Apabila ia dalam kesedihan, yaitu bersabar dengan seluruh ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan hidayah ini kepada kita semua, sehingga kita selalu ridha dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin.